boleh menikah atau hamil. Kadang anak-anak sekarang itu katanya kalau pacaran kalau nggak pelukan itu nggak sayang, Bu. Sering banget anak putri itu sampai nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Bincang Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Salafiyah Syafiyah Grogol Penatus. Saat ini kita sedang bersama dengan Ibu Jumiati. Beliau adalah selaku guru BK di MTS Salafiyah Syafiyah Grogol Penatus. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi tata tertib. Nah, nanti gimana tata tertibnya yang ada di madrasah akan nanti disampaikan oleh beliau, Ibu Jumiati. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang tata tertib ya, ada baiknya kita kenalan dulu nih ya. Katanya kalau nggak kenal nanti nggak sayang, Bu. Kalau nggak kenal nggak sayang lah. Jadi kita kenalan dulu, mungkin untuk siswa baru belum tahu siapa sih itu Bu Jumiati itu kan. Nah, Ibu Jumiati beliau adalah nama lengkapnya adalah Jumiati SOSI ya, Bu. Terus lahir di Kebumen 28 Januari 1992. Alamatnya berada di Desa Klegen Rejo, RT 2 RW 3, Klirong, Kabupaten Kebumen. Untuk pendidikan beliau itu adalah dari SD Klegen Rejo 2, lulus tahun 2004, kemudian SMP Negeri 1 Klirong, lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMA Negeri Klirong, lulus tahun 2010, dan S1-nya itu adalah jurusan bimbingan konseling di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2015. Jadi sejak kuliah beliau sudah khusus berada di jurusan bimbingan konseling. Kemudian beliau masuk di madrasah ini di tahun 2016. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Jum karena beliau juga baru saja mempunyai atau dianugerahi putra pertamanya ya. Selamat untuk Bu Jum, semoga menjadi anak yang soleh, kita doakan bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke materi lagi nih, ya kita basa-basi dulu ya. Kalau menurut Bu Jum ini ya, Bu Jum selaku guru BK di madrasah ini, apa sih pentingnya suatu tata tertib di madrasah itu? Sehingga madrasah itu harus ada tata tertibnya. Nah, itu menurut Bu Jum itu pentingnya apa itu? Monggo silakan. Ya, terima kasih waktu dan tempatnya kepada Bapak Ahmad Yani selaku pembawa acara. Kalau tata tertib itu memang penting banget ya kalau di madrasah maupun sekolah ya. Yang pertama itu untuk melatih kedisiplinan ya. Biasanya siswa itu kalau nggak ada tata tertib itu terutama berangkatnya ya biasanya. Kalau di MTS Grogol sendiri sini kalau masuk itu jam 7, ada toleransi juga 10 menit. Itu aja kadang ada yang melebihi berangkatnya lebih 10 menit. Kalau tidak ada tata tertibnya itu kan pasti molornya mungkin akan lebih jauh. Berarti tata tertib itu sendiri fungsinya untuk ya mendisiplinkan siswa itu jadi penting. Biar mereka terbiasa dengan kedisiplinan sejak dini begitu ya. Ya, intinya seperti itu. Mungkin yang sekiranya itu yang dari Bu Jum yang menurut Jum tentang pentingnya sebuah tata tertib ya. Mungkin kita bisa langsung ke intinya aja, Bu ya. Silakan dari Bu Jum untuk menyampaikan apa sih tata tertib yang ada di MTS Salafiyah Syafiyah Grogol Penatus ini. Silakan, Bu. Ya. Nanti Bu Guru bacakan ya tata tertib MTS Salafiyah Syafiyah Grogol Penatus. Ini khususnya untuk kelas 7 yang baru kan belum tahu. Untuk kelas 8 dan kelas 9 sudah paham ya tata tertibnya itu apa aja. Untuk tata tertib MTS Salafiyah Syafiyah Grogol Penatus yang pertama yaitu masuk sekolah jam 7 dengan toleransi waktu itu 10 menit. Jika lebih dari 10 menit dianggap terlambat. Itu udah jelas banget ya. Kalau melebihi
jam 7 itu udah dikatakan terlambat. Nanti juga itu ada poin yang tersendiri kalau terlambat ya. Terus yang kedua itu apabila belum waktunya bubar meninggalkan kelas tanpa izin dan tidak mendapat tugas dari sekolah dianggap membolos. Ya jadi nanti kalau siswa maupun siswi belum saatnya pulang kok udah pulang tanpa izin atau izin masuk ke bapak ibu yang ngajar di kelas dan itu tidak mendapatkan tugas, itu dianggap membolos. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu proses belajar di kelas atau keluar kelas saat sedang diberi pelajaran sebelum waktu istirahat kecuali ada alasan yang sangat mendesak, serta harus minta izin kepada guru yang sedang mengajar di kelasnya. Itu udah jelas juga ya. Contohnya itu biasanya anak kalau sedang diajar kadang ada yang mungkin pengen ke belakang, mau itu entah pipis atau nggak tahu lah namanya siswa-siswi ya. Tapi kalau sebelum istirahat kok itu udah keluar tanpa izin, itu juga nanti ada sanksinya sendiri. Terus yang keempat, pakaian seragam tidak boleh terlalu ketat. Itu terutama itu bagi siswa putri ya yang biasanya itu katanya kalau nggak ketat itu nggak seksi. Iya itu kalau sekarang kayak gitu tuh anak-anak sekarang. Yang katanya itu kepalanya dikasih hansaplas itu Bu. Padahal itu nggak luka, katanya biar gaul Bu, gitu. Terus yang kelima, siswa putra tidak boleh berambut gondrong. Ini sekarang malah lagi bahasanya sekarang lagi viral katanya, kata anak-anak sekarang itu rambutnya dipotong kayak anak-anak pang itu yang dilurusin ke atas, katanya gaul. Malah ada katanya itu kayak galengan dalam semut gimana itu katanya, biar gaul itu Bu, katanya kayak gitu. Itu nggak boleh. Terus mewarnai rambut juga itu nggak boleh, warna entah itu warna merah, hijau atau yang lainnya. Terus memakai gelang juga di sini di peraturan tata tertib MTS juga nggak boleh. Kalau memakai gelang silakan di rumah saja, jangan di MTS ya. Terus memakai anting terutama itu yang cowok juga nggak boleh. Terus kalungan juga itu nggak boleh. Bertato, apalagi bertato dan bertindik itu tidak boleh. Terus yang keenam itu tidak boleh merusak bangunan dan fasilitas sekolah dengan sengaja atau tidak. Contohnya itu mencoret-coret dinding, tembok, atau biasanya itu anak itu tangannya itu senangnya utek-utek terus itu meja aja itu sampai bolong. Ya mungkin saking tangannya itu saking kuatnya apa gimana itu diutek-utek sampai bolong mejanya, itu tidak boleh. Terus yang ketujuh itu tidak boleh membuang sampah di tempat yang bukan disediakan madrasah. Banyak kasus ya di MTS Grogol itu membuang sampah entah itu karena males, entah karena mungkin karena mungkin udah sengaja itu dimasukkan ke dalam meja itu loh Pak. Ya jadi itu nggak boleh. Silakan nanti kalau makan istirahat dibuang sampahnya di tempat sampah. Terus yang kedelapan itu wajib menjaga nama baik sekolah atau tidak boleh mencemarkan nama baik madrasah di dalam maupun di luar. Ini contohnya jangan membawa nama MTS Grogol atau seumpama pulang sekolah terus keluyuran pakai seragam MTS Grogol itu tidak boleh. Silakan pulang dulu memakai seragam baju bebas, jangan memakai seragam. Terus yang ke-9 itu tidak boleh melecehkan atau mengancam kepala sekolah, guru dan karyawan. Ini sudah jelas tidak boleh ya. Ngomong aja yang kasar aja itu tidak boleh, apalagi berani mengancam ya. Terus yang ke-10 itu tidak boleh membawa senjata tajam. Contohnya kalau gunting sih
tidak terlalu ya, soalnya gunting itu biasa dipakai untuk biasanya itu pelajaran seni budaya. Biasanya itu memang memerlukan gunting. Ya contohnya kalau membawa arit atau apa itulah senjata tajam yang lainnya, celurit apa itu nggak boleh. Terus tidak boleh minum minuman keras, itu sangat tidak boleh. Narkoba, petasan, atau membawa atau menghisap rokok. Biasanya itu anak-anak itu kalau yang sudah sering saya temui itu terkadang anak itu menyelipkan rokok itu di sakunya, katanya nanti buat istirahat, buat ngerokok. Kalau habis makan tidak ngerokok itu tidak enak katanya. Pahit. Kalau anak-anak sekarang katanya iya pahit. Lidahnya itu nggak enak Bu, itu nggak boleh. Membawa HP juga nggak boleh. Terus kalau nanti memang HP ya, kalau sekarang kan memang kadang butuh ya, banyak yang dijemput sama orang tuanya. Kalau HP boleh kalau memang itu darurat, tapi silakan dititipkan ke bapak ibu guru dulu. Nanti pulangnya bisa diambil. Berarti nggak dibawa ke kelas itu? Iya nggak boleh itu. Dibawa ke kelas itu nggak boleh. Silakan titipkan, nanti pulangnya diambil lagi. Dan juga tidak boleh membawa buku bergambar pornografi, itu udah jelas ya. Apalagi sekarang di HP juga banyak yang mendownload gambar gitu pornografi ya, itu nggak boleh. Terus yang ke-11 tidak boleh terlibat urusan kepolisian dan dijatuhi hukuman kurungan. Itu udah jelas. Contohnya seumpama mencuri di luar madrasah terus nanti terkena urusan kepolisian, dan biasanya itu kepolisian langsung menelpon pihak madrasah. Dan kalau itu memang udah kasusnya udah berat, itu juga dari pihak sekolah langsung nanti ada tindak lanjutnya. Terus yang ke-12 wajib menegakkan 5K. Apa itu 5K? Satu itu kebersihan, ketertiban, keindahan, kerapian, dan keamanan. Yang ke-13 itu tidak boleh makan atau minum di dalam kelas saat pembelajaran. Nah, ini biasanya guru sering temui ketika anak itu diajar sama bapak ibu guru sedang pelajaran, ada yang makan permen sambil curi-curi makan permen, kadang itu makan cemilan, entah itu cemilan apa nggak tahu lah. Nanti terus sampahnya itu langsung dimasukkan ke meja, lupa, mungkin itu lupa nggak dibuang ke tempat sampah. Itu sering banget. Bisa sampai berhari-hari. Iya, sampai berhari-hari, sampai kadang saya menemui sampai ada belatungnya. Nah itu tidak boleh ya. Terus yang ke-14 itu tidak boleh menikah atau hamil dan membawa alat kontrasepsi. Itu udah jelas ya, menikah, hamil itu bukan anak sekolah ya. Anak sekolah itu nggak boleh lah. Silakan langsung, kalau memang mau menikah ya langsung keluar, jangan sekolah lagi. Terus yang ke-15 tidak boleh berbuat asusila. Apa sih itu asusila ya? Contohnya itu, maaf ini agak vulgar dikit ya. Contohnya itu berpelukan. Kadang anak-anak sekarang itu katanya kalau pacaran kalau nggak pelukan itu nggak sayang Bu, katanya kayak gitu. Nggak ciuman katanya kayak gitu. Apalagi anak-anak yang putra itu sering banget itu megang-megang anggota tubuh putri yang seharusnya nggak boleh dipegang, kadang jahil apa gimana itu dipegang. Itu nggak boleh. Terus yang ke-16 itu tidak boleh memakai barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ini biasanya sering terjadi setelah saya amati, itu biasanya pulpen sama LKS. Itu sering banget anak putri itu sampai nangis kadang rebutan pulpen, katanya itu pulpen Bu, katanya kayak sampai gitu. Jadi meme juga tuh, sering yang barang yang sering hilang itu di kelas itu pulpen, sama
LKS, LKS katanya bandangan ini Bu, bandangan katanya. Pulpen aja ada bandangannya. Itu seperti sudah menjadi sebuah tren di mana-mana kalau pulpen sama kickback itu sering hilang. Iya kayak gitu. Biasanya itu yang sering nangis itu yang putri. Terus yang ke-17, memarkir sepeda di tempat yang telah ditentukan madrasah. Nah, ini sering banget ya. Saya sama bapak kesiswaan sama bapak ibu guru yang lainnya sering banyak siswa yang parkir sepeda maupun motor itu di luar madrasah. Kalau nanti itu terjadi lagi, terutama nanti untuk kelas 7, ya mungkin yang kemarin belum tahu, sekarang udah tahu, jangan parkir di luar madrasah. Nanti seumpama parkir itu biasanya ada sanksi, entah itu diambil dop pentilnya sama pihak sekolah atau nanti ada sanksi lain. Terus yang ke-18, tidak boleh meminta secara paksa atau memalak. Nah, ini biasanya putra. Putra itu memalak ke putri. Terkadang putri itu sangunya cuma 2.000, dimintain secara paksa sama yang anak putra, sampai kadang menangis, sampai nggak berani bilang ke siapapun, padahal dari rumah belum makan, sangunya cuma 2.000, terus dimintai secara paksa, lama-kelamaan nanti mungkin nggak cerita, akhir-akhirnya mogok sekolah. Biasanya itu kayak gitu anak siswa putri, itu tidak boleh. Terus yang ke-19 itu tidak boleh keluar madrasah dengan cara melompat pagar atau dinding madrasah. Nah, ini biasanya putra juga ini yang sering. Biasanya kalau sanksinya ini, saya sendiri selaku guru BK sama kesiswaan, sanksinya itu biasanya disuruh melompat lagi, melompat pagar biar dia itu puas. Entah itu 100 kali sampai capek. Ya sampai capek, bolak-balik mondar-mandir biar dia itu mungkin latihan biar puas lah intinya. Tapi biasanya udah kapok. Biasanya itu sampai 100 kali mondar-mandir, bolak-balik melompat pagar. Biasanya cuma 1 kali udah kapok. Terus yang ke-20, bagi siswa yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa poin pelanggaran, dan siswa yang berprestasi akan diberi penghargaan. Nah, ini nanti di MTS Grogol itu ada sistem poin. Jadi itu tiap masalah, tiap kasus itu ada poinnya tersendiri. Ya, jadi nanti sistem perhitungan poinnya itu kalau poinnya itu 25 itu diskorsing 1 hari. Terus nanti kalau jumlah poinnya 50 itu skorsing 3 hari. Kalau 75 itu skorsing 1 minggu. Dan kalau udah 100 poinnya itu dikembalikan dengan terpaksa ke orang tuanya. Mungkin bisa diajari di rumah atau di lembaga yang lainnya lah. Intinya dari madrasah itu sudah tidak itulah ya, tidak mampu mungkin. Ya mungkin itu. Untuk peraturannya itu ya. Ada 20 poin ya kalau nggak salah itu ya. Iya ada 20 poin. Mungkin itu saja Pak Yani. Oke. Itu berarti kan ada 20 poin dari peraturan itu. Kalau tadi saya amati dari sekian banyak peraturan itu, selain itu untuk mengatur ketertiban juga keamanan, itu sebenarnya kalau kita amati itu juga ada beberapa poin itu yang lebih menekankan pada pentingnya sebuah akhlak ya Bu ya. Contohnya kayak tadi masalah rambut, masalah pakaian, itu kan apa yang membedakan seorang siswa, seorang pelajar dengan yang bukan berpelajar kan mungkin salah satunya dengan cara berpakaian, cara berpenampilan. Itu juga terutama kita kan juga madrasah itu basicnya adalah pendidikan agama ya Bu ya. Jadi kenapa sih mungkin dari teman-teman siswa baru itu kenapa sih ribet banget sih pakai rambut aja diatur-atur? Itu kalau kita kembalikan sebenarnya itu adalah untuk ya tadi pendidikan akhlaknya itu ya Bu ya. Jadi kita kan nggak mesti selalu ketika di kelas itu akan secara teori saja, justru yang di peraturan ini tentang bagaimana cara berpakaian,
cara berpenampilan, juga beberapa aksesoris yang boleh dan nggak boleh itu sebenarnya kalau kita urutkan lagi itu sebenarnya ya nggak lepas dari pendidikan Islam itu sendiri ya Bu ya, karena kan kita madrasah itu basicnya adalah agama, sehingga ya tata tertibnya pun juga harus mengacu pada bagaimana pendidikan agama itu sendiri. Jadi jangan pusing dulu ya teman-teman siswa baru, kok aduh belum sekolah kok peraturannya banyak banget itu. Tapi sebenarnya nggak usah pusing, asalkan teman-teman mau ibaratnya itu mengikuti. Sebenarnya tata tertib yang ada di madrasah itu tidak jauh beda dengan tata krama yang ada di masyarakat. Kemudian tata krama dalam agama itu nggak jauh beda. Seperti tentang contohnya tidak boleh menghina atau melecehkan kepala madrasah, itu kan sebenarnya kan lebih pada tentang bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua ya Bu ya. Jadi kan kita itu pun juga dalam agama ada tentang akhlak, bagaimana kepada yang lebih tua, kepada guru, kepada sesama, itu kan sudah diatur itu kan. Juga dalam tata krama di masyarakat kan juga, terutama kita di lingkungan masyarakat Jawa itu kepada yang lebih tua itu cukup kompleks lah ya tata tertibnya, tata kramanya, sampai kalau jalan pun kita mungkin harus menunduk, itu kan sebuah pendidikan sebenarnya. Jadi jangan pusing dulu dikira madrasah itu ribet banget sih, peraturannya banyak, enggak sebenarnya, asalkan dari awal teman-teman kita semua sejak dari lingkungan sendiri itu sudah mengatur tata keramanya, insya Allah di madrasah pun tidak akan bersinggungan dengan tata tertib yang lain, nggak akan melanggar apapun ya Bu ya, seperti itu. Nah itu tata tertibnya ya. Ya mungkin nanti sambil jalan bisa diikutilah yang namanya tata tertib itu tujuannya untuk menata tata tertib, ditata supaya tertib itu ya Bu ya. Ketemu juga itu. Nah mungkin ini kita sudah cukup untuk tata tertibnya Bu ya, tapi sedikit kita ngobrol sedikit tentang dalam pelaksanaannya Bu ya, pengalaman dari Bu Jum sudah dari 2016 di sini, tentunya ketemu dengan macam-macam warna-warni siswa lah. Kita ya juga nggak mungkin, namanya sekolah kan itu juga mendidik, otomatis dengan banyaknya siswa otomatis banyak pikiran lah, banyak dan perilaku juga lah. Mungkin bisa cerita nggak pengalaman dari Bu Guru, mungkin dari Bu Jum tentang pengalaman menghadapi siswa-siswa sejak dari awal di sini sampai sekarang, warna macam-macamnya lah, ada yang seperti ini seperti apa Bu? Silakan monggo diceritakan. Iya, jadi selama saya ngajar bimbingan konseling di MTS berarti sudah hampir 5 tahun ya. Ya otomatis banyak banget lah ya masalah, hampir tiap hari saya sendiri ketemu dengan anak-anak yang bermasalah ya, entah itu membolos, entah itu merokok, atau dulu juga pernah ada yang pernah ya, tapi cuma sekali, itu juga mungkin karena faktor dari orang tua, latar belakangnya itu ada yang juga mabok di kelas. Itu alasannya katanya kuku Bima Bu, soalnya itu ditaruh di plastik. Ya memang ada kuku Bimanya juga itu. Saya juga sama guru lain itu sempat kena tipu karena memang kami tidak mencium baunya. Orang dulu itu memang musim lagi limun, dulu kan ada limun itu ya, yang belinya itu pakai plastik. Ya saya kira itu limun, tapi setelah kami amati ternyata itu sedikit ada bau-bau campuran minuman keras. Ya akhirnya kami dengan terpaksa kami keluarkan. Kalau nggak salah itu 2 anak. Tapi setelah itu alhamdulillah udah nggak ada lagi kasus minuman keras di dalam kelas. Ya setelah saya amati ya, kalau kenapa anak itu sering bermasalah ya, sering di sekolah itu yang bawa rokok, yang jahilin temennya, terus kadang ada tawuran dari luar itu
bermasalah sama anak luar dibawa-bawa ke MTS. Akhirnya bisa berkelahi nanti di luar MTS ya. Itu setelah saya amati, setelah saya cari tahu, ternyata memang itu faktor dari rumah. Itu memang orang tuanya hampir 50% apa 60% lah. Itu ternyata siswa-siswa di sini itu ternyata broken home itu, Pak. Entah itu bapaknya itu udah cerai atau bapak ibunya itu di luar negeri dan anaknya itu sama mbahnya udah sepuh dan tidak bisa mengawasi cucunya lah ya. 100% itu nggak bisa, soalnya udah sepuh. Si penting mbahnya katanya si penting anaknya udah sehat, entah itu sekolah apa enggak tahu. Alasannya sih memang dari rumah itu pamitan mau ke sekolah. Tapi entah itu, tapi yang udah-udah itu enggak sampai sekolah. Itu kayak gitu. Memang kebanyakan di sini siswanya itu faktor dari rumah, latar belakangnya. Itu mungkin kayak gitu, Pak. Jadi ya cukup banyak pengalamannya, tapi ya namanya anak-anak ya tetap anak-anak ya Bu. Tetap kita dari madrasah, dari guru itu ya harus tetap dengan kesabaran membimbing mereka. Namanya mereka di sekolah kan supaya untuk diperbaiki ya, dari sisi akhlak maupun juga dari intelektualnya itu ya itu pengalaman lah Ibu ya. Tapi ya bisa jadi untuk pelajaran untuk yang siswa-siswa baru ya, apa yang kiranya kurang bagus, tidak bagus jangan diikuti lah. Intinya segala yang kita lakukan itu akan kembali ke kita sendiri ya Bu ya. Ketika kita melakukan suatu keburukan ya kita juga yang akan kena imbasnya. Kita melakukan kebaikan ya insya Allah juga kebaikan itu akan kembali ke kita ya. Intinya seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri, kesimpulannya monggo mungkin dari Bu Jum mau menyampaikan kesimpulan dari tata tertib itu seperti apa kesimpulannya itu? Ya kalau kesimpulan dari tata tertib itu sendiri udah paham lah ya. Tapi Bu Guru mau berpesan saja ya sama siswa-siswi kelas 7. Itu katanya kalau BK itu kalau dari SD dari SD kan mungkin nggak ada BK, bimbingan konseling. Terus masuk ke madrasah ada bimbingan konseling. Itu apa sih Bu? Biasanya kayak gitu. Saya nggak tahu Bu, bimbingan konseling itu apa. Ya silakan nanti kalau BK biasanya taunya itu anak kan guru BK itu katanya galak kondisi sekolah. Padahal tidak ya. Guru berpesan silakan jangan dianggap BK itu sebagai polisi sekolah. Tapi silakan nanti kalau seandainya anak-anakku sekalian nanti ada masalah, silakan langsung cerita saja. BK itu membantu memecahkan masalah, bukan polisi sekolah. Ya, jadi silakan nanti kalau ada masalah, entah itu masalah belajar, apa masalah dengan bapak ibu guru atau temannya, silakan hubungi BK saja. Insya Allah nanti Bu Guru selaku guru bimbingan dan konseling, insya Allah nanti saya sebisa mungkin akan membantu lah ya. Semoga nanti bisa masalahnya bisa terpecahkan sehingga nanti anak-anakku bisa belajar dengan baik lah. Ya gitu aja. Ya terima kasih Bu atas pesannya. Semoga bisa menjadi pedoman untuk siswa baru kita dan tidak lagi takut dengan guru BK ya Bu ya. Masa kayak gini takutin sih. Oke. Ya mungkin cukup obrolan kita di Bincang Matsama kali ini. Semoga bisa diambil pelajarannya ya, bisa diambil pelajaran dari apa yang kita bahas hari ini untuk bisa menjadi panduan untuk siswa-siswi baru di MTS Salafiyah Syafiyah Grogo Penatus ke depannya. Dan selamat kepada para siswa baru, selamat berproses, selamat untuk belajar di madrasah tercinta ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu manfaat. Sekian dari saya selaku presenter. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masalah, bukan polisi sekolah. Ya, jadi silakan nanti kalau ada masalah, entah itu masalah belajar, apa masalah dengan bapak ibu guru atau temannya, silakan hubungi BK saja. Insya Allah nanti Bu Guru selaku guru bimbingan dan konseling, insya Allah nanti saya sebisa mungkin akan membantu lah ya. Semoga nanti bisa masalahnya bisa terpecahkan sehingga nanti anak-anakku bisa belajar dengan baik lah. Ya gitu aja Pak. Ya, terima kasih Bu atas pesannya, semoga bisa menjadi pedoman untuk siswa baru kita dan tidak lagi takut dengan guru BK ya Bu ya. Masa kayak gini takutin sih. Oke. Ya mungkin cukup obrolan kita di Bincang Mat Sama kali ini, semoga bisa diambil pelajarannya ya, bisa diambil pelajaran dari apa yang kita bahas hari ini untuk bisa menjadi panduan untuk siswa-siswi baru di MTS Salafiyah Syafiyah Grobopenatus ke depannya. Dan selamat kepada para siswa baru, selamat berproses, selamat untuk belajar di madrasah tercinta ini, semoga bisa mendapatkan ilmu manfaat. Sekian dari saya selaku presenter, bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.